Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang sadayana. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan rezeki yang berkah, barokah dan berlimpah ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku, hai, salam kenal. Aku seorang istri, seorang ibu dari 2 orang anak, seorang ibu rumah tangga dan juga ibu bekerja. Selamat datang di Rumah Sawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Karena satu subscribe itu sangat-sangat berarti untuk aku agar channel aku bisa berkembang. Untuk teman-teman yang udah like, comment, dan subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan teman-teman semua. Oh ya teman-teman, ini adalah kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Jadi hari ini tuh suami aku mau pulang ya. Dan qadarullah hari ini aku dapat kabar bahwa bibi aku yang sedang sakit ternyata malam itu dibawa ke rumah sakit ya teman-teman. Mohon bantuan doanya ya, semoga bibi aku cepat sembuh ya teman-teman. Nanti siang sepertinya aku akan jenguk gitu. Nah ini teman-teman, kegiatan aku ya diawali dengan aku tadi sedang mencuci pakaian ya teman-teman. Dan ini aku mau ngeteh dulu ya teman-teman, karena kan enak gitu ya kalau misalkan bangun tidur terus sambil mengerjakan aktivitas aku minum yang anget-anget gitu ya untuk menghangatkan badan. Ini tuh teh tawar ya teman-teman. Nah ternyata tehnya tinggal 1, jadi aku mau refill gitu. Oh ya teman-teman, mungkin ada sebagian diantaranya teman-teman yang anaknya sudah masuk sekolah ya. Kalau di sini insya Allah hari Senin baru masuk sekolah. Semangat ya. Untuk ibu-ibu yang anak-anaknya sudah kembali ke sekolah, semangat meriweuh lagi ya. Untuk ibu-ibu yang mungkin anaknya masuk sekolah hari Senin tanggal 12, semangat. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu ya teman-teman untuk mempersiapkan semuanya ya teman-teman. Kalau misalkan anak-anak sekolah tuh kita tuh rariweuh ya. Apalagi aku gitu, anak sekolah aku juga ikut kerja gitu. Nah ini dia teman-teman, tehnya aku ambil dari sini. Aku simpan bahan makanan tuh di situ ya teman-teman. Nah ini aku mau refill gitu. Nah ini aku tuh udah kesusahan ya teman-teman bukanya. Nah ini aku udah mencoba dengan memakai tangan kosong, ternyata tidak bisa aku buka, jadi nanti aku pakai alat bantu ya teman-teman, pakai pisau gitu. Teman-teman gimana nih, ada yang suka ngeteh nggak sama-sama kayak aku? Kalau aku memang kebiasaan di rumah mama ya dulu itu minumnya tuh air teh gitu. Alhamdulillah sih kalau di rumah aku cuma sesekali aja gitu, tapi teh itu harus selalu sedia gitu ya. Kalau misalkan aku lagi pengen gitu ya bikin teh tawar gitu, alhamdulillah kalau udah sedia kan udah tinggal ambil aja gitu. Nah ini dia aku refill ya teman-teman. Tadi aku sempat bersihkan dulu gitu karena di dalamnya tuh ada teh-teh yang kayaknya berceceran gitu ya keluar dari sana gitu. Teh-teh kecil sih gitu. Jadi aku nggak cuci, aku cuma lap-lap gitu aja pakai tisu gitu. Teman-teman sedang mengerjakan apa hari ini ketika menonton video aku gitu. Semoga video aku bisa memotivasi teman-teman ya yang lagi mager, supaya teman-teman bisa semangat lagi gitu untuk beraktivitas. Nah ini aku juga hangatkan kolak ya yang kemarin teman-teman, karena masih sisa gitu dan sisaannya tuh masih banyak gitu. Nanti insya Allah siangnya aku mau bagi-bagi lagi. Nah ini juga aku mau cuci piring ya teman-teman. Oh iya teman-teman, aku mau cerita. Sink cuci piring aku tuh kecil ya teman-teman. Kadang-kadang kalau misalkan cucian piringnya agak banyak itu suka agak-agak numpuk gitu ya. Kalau di rumah mama kan sink cuci piringnya agak besar gitu. Kalau di rumah aku itu agak kecil ya, karena ini tuh bawaan dari pemilik rumah sebelumnya gitu. Jadi untuk ini aku nggak ganti gitu. Untuk sink dan lain-lain aku nggak ganti gitu. Keran juga bawaan dari yang punya rumah ya teman-teman. Nah selanjutnya ini aku mau masak nasi ya teman-teman, tapi aku cuci dulu sih ini ya tempat nanak nasinya gitu, aku cuci dulu. Hari ini karena suami aku mau pulang, jadi aku masak nasinya itu yang biasanya 3 gelas, aku masak 4 gelas ya teman-teman, 4 gelas takar gitu.
Dan mudah-mudahan sih cukup ya teman-teman, karena kalau misalkan ada satu orang lagi gitu nambah laki-laki dewasa gitu ya, makan tuh suka agak-agak boros ya teman-teman. Nah ini aku percepat aja ya teman-teman supaya teman-teman gak bosen gitu lihat video aku. Nah ini aku juga cuci berasnya. Biasanya aku tuh cuci beras tuh sampai 3 kali ya teman-teman, tapi ini aku tadah gitu si air berasnya supaya aku bisa pergunakan untuk menyiram tanaman gitu ya. Meskipun tanaman-tanaman aku adalah tanaman-tanaman yang kecil gitu ya, sedikit, tapi ya kalau misalkan hasil nanam sendiri mah ya teman-teman ada perasaan apa ya, ini ya seneng, terus juga ada perasaan yang beda gitu ya kalau misalkan kita nanam sendiri gitu. Tanamannya juga cuman tanaman kayak gini ya teman-teman, gak kayak orang-orang gitu. Ini tuh cuma empon-empon ya, rempah-rempah gitu yang aku tanam di pinggir rumah gitu. Kemudian ini aku mau marinasi ayam ya teman-teman. Nanti niatnya sih mau digoreng gitu pakai tepung maizena ya gitu. Nah ini aku potong-potong si dada ayam yang kemarin aku beli dari kakak sepupu aku ya teman-teman. Oh iya teman-teman, aku mau cerita, alhamdulillah air pump aku udah nyala ya teman-teman. Jadi kemarin itu pas aku bikin video kan air pumpnya itu mati ya teman-teman, dan itu lumayan agak lama sih ya, sekitar 3-4 jaman gitu si air pumpnya tuh nggak nyala gitu. Jadi selama itu aku menunggu gitu ya, aku tidak mengerjakan pekerjaan apapun, jadi aku cuma nyapu gitu ya, aku ngapel gitu dalam rumah, dan setelah airnya mengalir langsung deh aku pel gitu. Alhamdulillah ya nggak lama gitu. Pernah ya teman-teman sampai 3 hari gitu si air pump itu nggak ngalir, ya Allah. Pokoknya ya itulah suka dukanya yang tidak punya sumur ya. Yang hanya menggunakan air pump gitu. Nah ini teman-teman, aku lanjutkan kegiatan aku dengan aku mau bikin sayur lodeh ya, karena suami aku request gitu kalau pulang diminta dibuatkan sayur lodeh. Kayaknya hampir setiap dia pulang minta dibikinin sayur lodeh terus deh. Iya deh kayaknya, aku baru sadar gitu. Nah ini jagungnya juga sisaan kemarin gitu ya, jadi aku mau pakai ke sayur lodeh. Ini juga ada sisaan timun, aku pakai juga gitu ya, gitulah ya. Ini bawaan dari si sayur lodeh yang paketan itu ya teman-teman, tapi aku nggak terlalu banyak memakai daun tangkilnya ya, karena suamiku kurang suka gitu, jadi aku cuma pakai beberapa lembar aja gitu. Kalau ditanya nanti untuk apa daun tangkilnya, ya kemungkinan nanti akan aku oseng ya, karena aku suka gitu. Nanti aku oseng pakai cabai rawit gitu kan, enak ya teman-teman. Jadi takut nggak dimakan, jadi ini cuma beberapa lembar aja gitu ya, karena suami aku tuh katanya kurang suka kalau misalkan sayur lodeh atau sayur asam itu terlalu banyak daun tangkilnya gitu. Nah ini untuk bumbunya aku ulek ya teman-teman, nggak aku chopper gitu. Ini tuh aku lagi rajin. Jadi aku mau ini ya ulek gitu. Nah bumbunya sih mungkin teman-teman udah tahu ya. Ini sih ala aku ya teman-teman. Aku nggak tahu sih, takut salah juga gitu kalau resep lodeh yang benar tuh kayak gimana, tapi ini ala aku gitu ya. Aku kebiasaannya seperti ini. Jadi aku pakai bawang merah, bawang putih sama kemiri. Ini aku haluskan gitu ya. Tapi aku nanti juga tambahkan sedikit kunyit gitu ya. Nggak tahu kenapa aku tuh suka sayur lodeh tuh yang agak kuning-kuning sedikit gitu teman-teman. Jadi ya aku tambahkan. Ini sih selera aja ya teman-teman, tergantung teman-teman sukanya kayak gimana, dan aku sukanya kayak gini gitu. Nah ini tuh aku tambahkan sedikit ya kunyit bubuk gitu. Aku panasin dulu gitu sampai si bumbunya benar-benar matang ya teman-teman, karena kan kalau misalkan kemiri itu sama bawang-bawangan kalau nggak matang itu bau langu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku pastikan benar-benar matang. Nah sudah matang aku masukkan air ya teman-teman. Nah ini ciri khas emak-emak nggak mau rugi ya. Jadi dari si cobek itu, jadi cowetnya itu gitu ya, dikudek-kudek gitu pakai air dimasukin gitu. Nah setelah mendidih ini aku masukin sayur yang ini dulu ya, yang keras-keras dulu. Nah kemudian aku masukkan sayur-sayur yang lunak gitu teman-teman.
Nah ini aku masukkan berbagai macam bumbu gitu ya, seasoning, ada penyedap, garam, gula gitu-gitulah ya teman-teman, pasti lebih tahu lah ya. Nah, ini aku tunggu agak mendidih ya teman-teman, lalu nanti aku masukkan santan karena kan memang sayur lodeh kan pakai santan ya, tapi aku cuma pakai 1 bungkus aja ya teman-teman karena aku nggak mau terlalu medok gitu rasanya. Nah teman-teman, ini videonya hampir selesai. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah selalu nonton gitu ya, dan untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video aku sampai akhir. Maafkan semua keterbatasan dan kekurangan yang ada di video aku ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.